Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Salwa sebagai moderator kali ini. Halo sobat setia TV Semada. Nah kali ini saya akan ngebawain dan teman-teman saya ngebawain tentang KPM, Komunitas Pencinta Matematika. Nah sebelum kita ke materi selanjutnya alias ke penjelasan kenapa sih harus ada KPM dan apa sih matematika tuh sulit apa enggak dan matematika tuh ada nggak sih fungsinya di kehidupan. Nah perkenalan dulu nih, ada pramateri yang keren-keren banget. Ada siapa nih? Kenalin, aku Dina sebagai pemateri. Halo, nama saya Dina Nukalisa dari kelas 12 IPA 7. Hai, saya Rigza dari 11 IPA 9. Nah mereka ini orang-orang keren tau, karena orang-orang yang bisa suka sama matematika. Jujur aku tuh suka sama matematika tuh kalau misalnya ngerti doang. Jadi kalau nggak ngerti ya apaan sih, susah banget gitu mikirnya. Jadi ada komunitas pecinta matematika, dimension tuh pencinta matematika. Ini peminatnya banyak gak sih? Kalau kita ngomongin peminat ya, dari tahun ini aja itu yang kelas 10 itu kalau nggak salah ada sekitar 50-an yang daftar. Dan itu ya. belum tergantung dari jumlah kelas 11 sama 12-nya. Jadi itu aja kelas 10-nya udah 50-an, apalagi kelas 11 dan 12. Ini angkatan baru ya? Iya, angkatan barunya ini. Iya, kalau angkatan lamanya yang 2021-2022 itu nggak sebanyak yang sekarang sih, cuman sekitar 30-an mungkin karena efek online kemarin, corona, jadi yang tahu KPM jadi sedikit dibandingkan dengan yang sekarang. Tapi pengurus yang kelas 10 ini keren banget sih, udah bisa nge-add by 50 partisipan. Iya, keren banget. Oke, KPM ini sudah berdiri sejak tahun 2019 ya? Iya. Tepatnya tanggal 22 Juli 2019 sudah mulai berdiri. Itu tuh diberdiriin ada alasan tertentu atau emang paksaan atau gimana? Kalau berdirinya itu sebenarnya ya karena emang kita tuh ngelihat minatnya anak-anak SMA 2 ini sebenarnya lumayan banyak di bidang matematika. Jadi kita mikirnya kayak kenapa nih kita nggak bikin organisasi aja? Kalau organisasinya nanti di sini kita bisa sharing-sharing, kita bisa memperdalam lagi soal matematika, kita bisa berlatih buat lomba-lomba gitu. Jadi KPM nggak cuma eskul yang setiap hari masuk jelasin, nggak cuman berbagi soal juga ya? Iya, benar. Ada salah satu yang nggak paham bisa ngejelasin. Terus apa aja sih penerapan ekskul ini yang bikin orang-orang kayak ih seru banget sumpah ekskul KPM? Ada nggak sih penerapan yang bikin kayak gitu tuh? Sebenarnya kalau kita sebelum itu ya, ini sebenarnya kita harus ke proker lama dulu. Mungkin bakal dijelasin Dina. Untuk proker lamanya KPM ini seperti biasa kita ada kegiatan belajar mengajar setiap hari Jumat jam setengah 2 sampai jam setengah 4 sore. Kalau misalnya yang online kemarin yang corona kita biasanya pakai Meet. Nah biasanya karena Meet ya, kayak kita nggak kekontrol gitu yang datang yang masuk itu sedikit daripada anggotanya. Cuman karena udah peralihan masa corona dari online jadi offline itu makin banyak sih karena seru kan ngerjainnya langsung. Iya benar. Online juga banyak yang tidur atau masuk aja mungkin absen gitu. Iya. Juga kalau mau nanya itu mungkin ada yang malu gitu masih online soalnya. Kalau misalnya di offline didatengin tahu guru-guru yang satu-satu itu kan yang bikin seneng juga kayak ada yang ngerti belum. Iya benar banget. Betul. Oke, terus kalau misalnya kita ngomongin KPM matematika, kita pasti semua pelajaran tuh pasti ada sangkut pautnya ke hidup kita kan, kayak basicnya. Kalau matematika nggak mungkin dong cuman hitung uang gitu kan, kata orang kamu kalau bego matematika nanti gampang dibegoin orang gitu. Ada nggak sih selain uang doang gitu? Sebenarnya ini ya kita tuh lebih sering banget dengar persepsi kalau kata orang tuh matematika sebenarnya isinya cuma angka yang kita pelajarin di sekolah, yang sering kita temuin itu cuma dalam berupa angka. Tapi sebenarnya matematika itu emang berperan penting banget dalam kehidupan kita. Termasuk salah satunya yang paling sederhana itu tadi masalah uang. Kalau misalnya masalah uang nih, misalnya kita punya 50.000, terus kita misalnya mau beli beberapa barang, tapi kalau kita nggak punya kemampuan di matematika, mungkin kita nggak bisa nih milih barang-barang yang lebih banyak, yang kalau kita beli dengan 50.000 itu bisa lebih banyak lagi. Jadi kita nggak bisa tahu ya, kita tiba-tiba uangnya kurang gitu. Jadi kita bisa tahu nih, oh tadi kita pengeluarannya segini, berarti kita bisa beli yang mana lagi. Nah, dan itu sebenarnya masih lumayan sederhana dan masih banyak banget penerapan yang dia itu lebih penting di kehidupan kita. Contohnya itu kayak kejadian-kejadian yang baru ini soal gempa. Nah, gempa-gempa itu kan sebenarnya kalau kita tahu ya, Indonesia itu sebagai daerah yang pertemuan lempeng. Jadi wajar banget kalau kita sering dengar nih ada gempa-gempa di daerah-daerah terutama di Jawa. Nah, sebenarnya gempa-gempa ini tuh nantinya bakal berhubungan lagi sama matematika. Jadi ada hubungannya ya? Mungkin ada skala Richternya juga. Iya benar. Nah, kalau di gempa itu kan pasti ada pengukuran besaran gempanya.
pengurangan besaran gempa ini pasti pakainya skala Richter. Nah, skala Richter ini juga memanfaatkan matematika di mana di situ ada bab tentang logaritma. Nah, itu kan udah dipelajarin ya di kelas 10 ya. Udah dimasukin ya semester 1 langsung. Nah, itu sebenarnya penting banget, nanti bakal kepakai lagi misalnya dalam dunia kerja kalau misalnya nanti di bagian BMKG itu bakal dapet di skala Richter-nya bakal dipakai. Jadi ngefek banget ya. Benar. Jadi emang matematika tuh kayak dasar semua hidup Iya, gitu dasar. ya. Kalau misalnya uang kan juga apa sih, kita juga sekolah ini juga ujungnya kerja buat uang. Iya. Ngefek gitu loh. Karena yang paling penting dalam hidup kita sebenarnya juga uang. Kalau ada yang bilang uang nggak bisa membeli kebahagiaan juga, ya buktinya kita tetap perlu uang kan buat hidup. Hitung uang juga pakai matematika. Iya, benar. Oke. Terus di sini kalau misalnya kita ngomong matematika di kehidupan, biar orang nggak boring dan biar kita bisa nebak susah nih gitu, pasti ada kan keunggulannya dan kelebihan matematika biar orang nggak nganggap susah gitu. Apa sih keunggulan matematika gitu? Kalau di matematika itu ya sebenarnya kan ini kita misalnya di sekolah nih, kita sering banget dikasih soal-soal yang kadang itu ada soal yang mudah, ada soal yang susah. Terus kalau yang paling umum nih ya, kita sering dengar ada disuruh nulis diketahui, ditanya, dijawab. Nah, sebenarnya itu kalau secara tidak langsung bakal melatih cara kita berpikir secara sistematis. Jadi kita tuh nggak cuma disuruh untuk mengerjakan soal, tapi kita ditanamkan dalam pikiran kita itu supaya dalam menyelesaikan masalah kita tuh harus sistematis. Mana yang bisa diselesaikan duluan, terus mana yang jadi prioritas dalam permasalahan tersebut, misalnya kayak gitu. Oh, jadi dari gitu bisa nebak juga matematika jadi lebih keunggulannya jadi banyak ya. Juga ngasah otak tadi lebih sistematis. Lalu kalau misalnya apa sih namanya, ada orang yang nganggap soal-soal matematika susah, itu pandangan kalian gimana nih? Sebenarnya matematika itu kalau misalnya kita ngerti konsep awalnya ya di sekolah itu sebenarnya gampang. Dan seperti yang udah dibilang Rikza tadi, keunggulan matematika selain berpikir sistematis, itu juga kita dituntut untuk bisa berpikir kritis. Sama seperti di dunia ini kan gak ada yang instan ya. Untuk mendapatkan manfaatnya diperlukan proses untuk bisa mendapatkan manfaatnya. Sama kayak matematika yang kita pelajarin di sekolah, konsep awalnya, untuk mendapatkan manfaatnya sendiri itu kita perlu yang namanya proses, yaitu belajar matematika. Kebanyakan orang yang nggak suka matematika itu tidak tahu gitu manfaatnya apa sih belajar matematika, nggak ada gunanya gitu, padahal kan mereka belum mendalami ya, belum melalui proses itu. Oh, jadi matematika ini juga bisa melatih kita ya, mungkin buat orang yang males. Jadinya kalau misalnya kita matematika kan pasti ada caranya, jadi kita nggak nyampe sesuatu tuh nggak langsung instan. Pasti ada caranya, pelan-pelan. Jadi manfaatnya itu selain kita dari orang awam yang di kehidupan ekonomi, kita bisa lihat juga secara kompleks dari ilmuwan-ilmuwan. Tentunya kan teknologi yang ada di sekeliling kita ini ada hubungannya sama matematika. Cuman karena kita bukan orang yang mendalami matematika, kita nggak sadar gitu. Oh, ternyata ini bisa memudahkan kita loh matematika itu. Oh, jadi pemrograman juga pakai matematika kan ya? Benar. Jadi basic-basicnya itu kita belajar dari sekarang. Mungkin basic-basicnya emang ada yang susah, tapi kalau misalnya kita mungkin lebih merhatiin dan lebih paham, itu mungkin bakalan bisa. Jadi caranya yang pelan-pelan dipahami. Terus kalau misalnya nih kadang tuh ada sih, waktu itu Awan join KPM ya, join KPM terus kayak banyak yang bilang nanti kalau ujian dibantuin. Ini gimana nih notbandnya nih? Itu beneran atau menarik doang? Dibantuin atau sebelum hari-harinya tuh dikasih latsol-latsol yang berhubungan dengan ujian itu gitu? Sebenarnya kalau masalah ujian dibantuin itu nggak benar ya, soalnya kan tetap aja itu bakal bilang curang dong. Ya. Walaupun emang pembina-pembina kita dari guru matematika, bukan berarti kita punya kebebasan di situ buat dapat misalnya bocoran soal dan lain-lain. Tapi kalau emang dalam sehari-hari, misalnya dalam setiap pertemuan itu kita bakal dilatih materi-materi matematika itu. Jadi misalnya nih sekarang di kelas 10 tuh lagi belajar bab apa? Lagi belajar bab SPLTV. Iya, SPLTV. Nah, bab SPLTV ini mungkin udah dipelajarin di KPM di semester 1. Jadi mereka udah dapet lebih duluan gitu materinya. Jadi nanti waktu semester 2 mereka udah tinggal latihan lagi nih. Yang soalnya udah dapet dasar-dasarnya di KPM gitu. Enak banget berarti ya. Jadi kalau misalnya di KPM udah paham duluan. Jadi iya benar. Jadi kalau kita di pelajaran matematika langsung gitu sama gurunya, jadi kalau misalnya gurunya ada yang ke-skip kita udah tahu duluan. Bener. Ini juga gampang ngerjain soal-soal. Ini dari Kak Dina ada nggak sih yang ditambahin tentang eskul KPM? Jadi kalau di KPM tuh ya, kan misalnya kita nih lagi di bab 1 nih, kita lebih ke skip bab
Jadi kita langsung maju ke bab selanjutnya, atau bahkan yang kelas 10 kita kasih materi yang kelas 11. Jadi sebisa mungkin yang kelas 10 ini udah menguasai materi kelas 11 duluan nih. Jadi waktu ada di Olim, kan kita sering di Olim ya. Iya. Nah, itu nggak kaget karena wah, udah belajar. Tapi kelas 10-nya keteteran gak nih nerima materi kelas 11? Kalau kita lihat sih nggak ada yang keteteran sih, malah mereka tuh kelihatan seneng banget Seneng bikinnya. banget, Iya. pasti gitu ya. Iya. Berarti keren banget sih. Berarti emang KPM ini orang-orang yang bener-bener cinta deh, nggak cuma ikut-ikutan doang gitu ya. Iya. Benar. Soalnya ya memang kita ini lagi berusaha juga supaya kegiatan KPM ini makin lama makin makin nyaman juga buat mereka. Kayak dari proker-proker baru kita ini kedepannya bakal lebih banyak variasi dalam proses pembelajarannya. Misalnya nanti bakal ada sistem kayak cerdas cermat, terus nanti bakal ada pembelajaran kayak software gitu bakal diajarin, terutama yang berhubungan sama matematika itu bakal ada. Terus kedepannya ini kalau mungkin ada dengar bocoran gitu, KPM bakal ngadain ya lomba. Ini yang Apa ini? ditunggu-tunggu. Iya, itu ya sebenarnya masih di dalam tahap persiapan. Jadi doain aja semoga bisa lombanya di ACC. Amin. Tapi kalau misalnya masalah pelajaran gampang deh ya. Kayaknya Semada suka banget nih kalau misalnya masalah pelajaran, wah kapan gitu kan lomba. Tapi peminatnya bakalan banyak gak nih buat ngerekrut orang-orang, atau ada lombanya tuh emang cuma cerdas cermat ngerjain soal gitu, atau Enggak sih, bukan, kebetulan buat main? di bocorannya aja ya ini untuk lombanya itu nanti kita nggak cuma pakai buat sistem ngerjain soal, karena kita tahu kalau cuma ngerjain soal tuh bakal bosen banget. Iya kan, kayak orang ngapain sih ngerjain soal juga biasa. Apalagi kita udah dikasih matematika tuh hampir tiap hari, jadi kan pasti nggak enak juga ngelihatnya kan. Nah makanya di situ kita nanti ada satu variasi gitu yang nanti mungkin jarang banget ditemuin di pembelajaran matematika yang Wah. biasanya di kelas gitu. Aduh penasaran ya. Niatnya lomba ini diadain collab atau sendiri berdiri atau gimana? Collab? Kerjasama? Kemungkinan sih bekerja sama OSIS mungkin. Nanti di Oke. event selanjutnya ditunggu aja. Di selanjutnya ditunggu ya. Oke, kayaknya kita udah deh kita ngebahas tentang KPM ini, ngebahas tentang matematika. Jadi intinya matematika tuh ya pasti sulit, tapi kalau misalnya kita mahamin dan kita ngerti basicnya, ngerti caranya, pasti kita bisa ngejalaninnya pelan-pelan. Oke. Mungkin sampai sini dulu. Mohon maaf bila ada kekurangan nih dari kita-kita, dan see you next time. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.